Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Teguh Aprilianto dengan NIM B1019492. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaturan permasalahan penambangan batubara terhadap lingkungan dengan mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam dan dosen pengampu yaitu Bapak Ivan Fauzani Raharja SH.MH. Setelah kita simak ulasan berikut ini. Nah, seperti yang kita ketahui, batubara merupakan salah satu bahan galian strategis yang sekaligus menjadi sumber daya energi yang sangat besar. Produksi batubara sepanjang tahun 2019 mencetak rekor tertinggi dengan realisasi mencapai 610 juta ton. Jumlah tersebut lebih tinggi 24,74% target produksi batubara berdasarkan rencana kerja dan anggaran belanja RKAB 2019 yang mencapai 489 juta ton. Indonesia memiliki cadangan batubara yang sangat besar dan menduduki posisi keempat di dunia sebagai negara pengekspor batubara. Di masa yang akan datang, batubara menjadi salah satu sumber energi alternatif potensial untuk menggantikan potensial minyak dan gas bumi yang semakin menipis. Pengembangan pengusahaan pertambangan batubara secara ekonomis telah mendatangkan hasil yang cukup besar, baik sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun sebagai sumber devisa negara. Lalu, terlepas dari hal itu, kekhawatiran terhadap eksploitasi besar-besaran terhadap batubara secara ekologis sangat memprihatinkan karena menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menghambat terselenggaranya sustainable eco-development. Bertitik tolak dari kondisi di atas, maka selain urgensi sinkronisasi kebijakan hukumnya, diperlukan pula pemberdayaan upaya-upaya lain untuk mengatasi kelemahan penggunaan sarana seperti hukum pidana dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan korban yang timbul akibat deklarasi fungsi lingkungan hidup. Untuk selanjutnya mengenai dasar hukum pengaturan minerba. Pertama, berdasarkan peraturan hierarki perundang-undangan terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 1945 mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya terdapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pedoman berikut ialah mengacu pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini yang menjadi dasar terciptanya Undang-Undang Khusus Pengaturan Minerba. Selanjutnya, dalam sejarah, pengaturan pertambangan minerba pernah menggunakan indike with DMW 1899 tentang Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda dengan beberapa kali perubahan pada tahun 1910 dan tahun 1914. Kedua, Perpu nomor 37 tahun 1960 tentang pertambangan. Kemudian, Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (JO) diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law sektor pertambangan mineral dan batubara. Lalu mengenai dampak pertambangan batubara, yaitu yang pertama, pencemaran air. Batubara yang mengandung ureum
dalam konsentrasi rendah, thorium dan isotop radioaktif yang berbentuk secara alami yang jika dibuang akan mengakibatkan kontaminasi radioaktif. Yang kedua, pencemaran udara. Populasi atau pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut logika, udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang penyakit pernapasan seperti influenza, bronkitis, dan pneumonia serta penyakit kronis seperti asma dan bronkitis kronis. 3. Pencemaran tanah. Penambangan batu bara dapat merusak vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetik, menggantikan profil tanah genetik, menghancurkan satwa liar dan habitatnya. Deklarasi kualitas udara mengubah pemanfaatan lahan dan hingga pada batas tertentu dapat mengubah topografi umum daerah penambangan secara permanen. Yang keempat, kesehatan terhadap manusia. Limbah pencucian batu bara, zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi, dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Ada juga dampak penambangan batu bara terhadap sosial dan budaya masyarakat. Yang pertama, itu terganggunya arus jalan umum. Banyaknya lalu lalang kendaraan yang digunakan untuk angkutan batu bara berdampak pada aktivitas pengguna jalan lainnya. Semakin banyaknya kecelakaan meningkatkan biaya pemeliharaan jembatan dan jalan adalah sebagian dari dampak itu. Yang kedua, konflik lahan hingga pergeseran sosial budaya masyarakat. Terjadinya antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang lahannya menjadi objek penggusuran, kerap perusahaan menunjukkan kearoganisasian dengan menggusur lahan tanpa melewati persetujuan pemilik atau pengguna lahan. Atau tak jarang mereka memberikan ganti rugi yang tidak seimbang dengan hasil yang akan mereka dapatkan nantinya. Selanjutnya, itu mengenai solusi yang akan diterapkan. Yang pertama, pendekatan edukatif kepada masyarakat yang dilakukan serta dikembangkan untuk membina dan memberikan penyuluhan atau penerangan terus-menerus memotivasi perubahan perilaku dan membangkitkan kesadaran unik untuk ikut memelihara kelestarian lingkungan. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan administratif yang mengikat ke semua pihak dalam kegiatan perusahaan penambangan batu bara tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, itu mengenai pendekatan lingkungan yang ditujukan bagi penataan lingkungan sehingga akan terhindar dan dari kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. Upaya reklamasi dan penghijauan kembali bekas penambangan batu bara dapat mencegah perkembangbiakan nyamuk malaria. Yang keempat, itu dengan upaya pidana. Hal ini dapat diterapkan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi, dan upaya pidana ini digunakan sebagai senjata terakhir atau ultimum remedium.